Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan dengan sehat walafiat. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akuntansi keuangan lanjutan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas dengan anggota kelompok yang pertama saya Muhammad Afan Hari dengan NIM 25221 yang kedua Melani Devi Permitasari dengan NIM 205221347, yang ketiga Ika Septiana Diana Sari dengan NIM 205221358, yang keempat Nanang Tri Haryadi dengan NIM 205221367, yang kelima Ika Ayu Puspita dengan NIM 205211377. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan mengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis. Saat proses kombinasi bisnis, faktor-faktor tersebut antara lain proyek bisnis, perusahaan yang akan diakuisisi terutama dan menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dan aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua, diferensial. Berdasarkan PSAK 222 kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Ilustrasi diferensial pada akuisisi sebuah entitas. Diferensial memiliki 3 cabang. Yang pertama konsolidasi nilai wajar, yang kedua nilai wajar aset neto, yang ketiga nilai buku aset neto. Konsolidasi nilai wajar dengan nilai wajar aset neto memiliki 1 cabang, yaitu goodwill. Sedangkan nilai wajar aset neto dengan nilai buku aset neto memiliki 1 cabang juga, yaitu selisih nilai wajar dan nilai buku aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset tak berwujud tersebut dikarenakan
Misalnya, aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan diakui. Pengklasifikasian dan penentuan aset, teridentifikasi, dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti ini. Pertama, persyaratan kontraktual. Dua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Yang keempat, kondisi terkait yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan pajak penghasilan. PSAK 24, imbalan kerja, aset indemnifikasi, hak yang diperoleh kembali atas liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali untuk komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, PSAK 57 provinsi. Yang kedua, liabilitas kontingensi. Yang ketiga, dan aset kontingensi. Yang ketiga, PSAK 46, aset tak berwujud. PSAK 53, pembayaran berbasis saham dan aset kontingensi. Dan yang terakhir, PSAK 58, aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Saya Ika Septiana Dianasari dengan NIM 205221358 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai goodwill. Apa itu goodwill? Menurut PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dapat dikatakan pula bahwa goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investi atau pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai wajar dari aset neto yang dimiliki pihak diakuisisi. Adapun penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai hasil investasi mendatang. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan goodwill. Seperti definisi yang telah saya jelaskan tadi, adapun perhitungan goodwill yaitu imbalan dialihkan ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya ditambah kepentingan non-pengendali, kemudian dikurangi nilai wajar aset teridentifikasi dan liabilitas diakui, sehingga kita dapat memperoleh nilai goodwill. Adapun konsep kunci dari perhitungan goodwill yaitu goodwill tidak dapat diamortisasikan tetapi merupakan subjek atas penurunan nilai menurut ketentuan PSAK 48. Perkenalkan, nama saya Nanang Driyadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset neto yang dimiliki investi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelian yang dilakukan investor atas investi terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Misalnya dalam kondisi penjualan yang dilakukan dengan terpaksa. PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini
melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kunci investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi saat setelah akuisisi. Konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas nilai tercatat. Kemudian konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi, atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyiapkan laporan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih. Atau bahkan itu juga bisa goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai dengan standar terkait untuk akun-akun tersebut juga secara tepat. Dalam PSAK nomor 22 mensyaratkan bahwa entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih harus sesuai dengan standar terkait akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis. Maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang telah dicapai itu sesuai atau membutuhkan tambahan ataupun pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai dengan PSAK 22 revisi tahun 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Bab yang terakhir yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendalian. Karena keberadaan kepentingan non-pengendalian pada PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk penyajian secara terpisah. Bagian dari kepentingan non-pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal yang dimaksud untuk menunjukkan kepada penggunaan laporan keuangan sebagian besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendalian termasuk bagian laba rugi dan juga setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lainnya. Berbeda dengan jurnal
alokasi diferensial sebelumnya, pada kepemilikan sebagian ini, pengalokasian diferensial tidak hanya mempengaruhi akun investasi, tetapi juga pada entitas anak juga ada kepentingan non-pengendalian. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan mudah dipelajari. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.